Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan telah membawa kita untuk beribadah bersama-sama di Tuesday Chapel ini. Kita akan segera memasuki perenungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan eksposisi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya akan mengeksposisi pada pagi hari ini kelanjutan dari eksposisi saya sebelumnya, yaitu dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14, yaitu tetap di dalam bagian teologi. Nah, sebelum kita melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Mohon Roh-Mu yang kudus menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat beribadah dengan hati yang murni di dalam roh dan kebenaran. Khususnya pada saat ini kami akan mendengarkan, membaca, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh-Mu yang kudus menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memperoleh berkat, pemahaman, dan pengenalan akan Engkau melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Dan mohon agar firman-Mu dapat menyegarkan hati nurani kami, menyegarkan kembali kerohanian kami, sehingga kami dapat hidup dan menjalani kehidupan kami sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya, serta hamba-Mu yang akan menyampaikan dan urapi dengan kuasa-Mu, supaya dapat menyampaikan dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama membaca Efesus pasal 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, teologi yang Paulus naikkan di dalam surat ini mempunyai tujuan untuk menaikkan pujian kepada Allah atas segala berkat rohani yang telah dinyatakan oleh Allah kepada jemaat Efesus. Tetapi sebenarnya tujuan Paulus menaikkan teologi atau pujian ini bukan hanya sekedar untuk memuji kebesaran Allah, meskipun merupakan tujuan utama, tetapi juga melalui memuji Allah ini, Paulus menghendaki untuk mengokohkan identitas Kristiani dari masyarakat atau dari jemaat Efesus yang sedang mengalami krisis identitas oleh karena tekanan masyarakat pagan di sekitar mereka. Nah, itulah sebabnya maka teologi ini merupakan sesuatu yang begitu penting. Karena Paulus sengaja memilih bahasa liturgis untuk menanamkan kesadaran ke dalam diri mereka bahwa mereka adalah umat Allah. Mereka memiliki tempat yang signifikan di dalam rencana Allah bagi seluruh alam semesta ini. Dan karena itu maka mereka patut memuji Allah dan mengucap syukur kepada Allah atas segala berkat-berkat rohani yang telah mereka terima dari Allah. Jadi tujuan Paulus dengan menggunakan bahasa liturgis ini, yaitu teologi, adalah untuk menanamkan kesadaran tersebut secara organik sehingga dapat lebih berterima bagi mereka dan dapat lebih efektif bagi mereka. Paulus mengajak mereka untuk memuji Allah atas segala berkat-berkat rohani yang telah mereka terima dari Allah, ya, yaitu di dalam Kristus. Dan berkat rohani tersebut dinyatakan sebagai pertama-tama Allah telah memilih mereka di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan supaya mereka menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya di dalam kasih. Dan juga Allah telah mempredestinasikan mereka supaya mereka diangkat menjadi anak-anaknya. Sehingga terpujilah kasih karunia Allah yang mulia itu. Dan mereka juga dapat berpartisipasi di dalam kasih ilahi. Allah juga telah mengaktualisasikan predestinasi mereka dengan jalan menebus dan juga mengampuni dosa mereka melalui darah Kristus. Dan Allah juga telah mengaruniakan hikmat dan pengertian rohani kepada mereka untuk memahami tentang misteri kehendak-Nya. Yang intinya adalah reintegrasi segala sesuatu yang di langit maupun yang di bumi di dalam Kristus sebagai kepala. Yang melaluinya shalom yang mula-mula itu, ya, rekonsiliasi terjadi atas seluruh alam semesta atau kosmos. Ini merupakan apa yang kita sudah bahas sebelumnya pada waktu kita membahas Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dari ayat ke-11 sampai ayat yang ke-14. Nah, di ayat yang ke-11 Paulus menuliskan, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Nah, Bapak Ibu, Paulus menuliskan di sini bahwa di dalam Kristus seluruh orang percaya yang telah menaruh harapan mereka sebelumnya kepada Kristus telah mendapat bagian yang dijanjikan. Nah, sebenarnya frasa telah mendapat bagian dijanjikan di sini
lebih tepat kita terjemahkan sebagai telah ditetapkan atau telah dipilih untuk menerima bagian atau warisan. Sesuai dengan kata Yunaninya, yaitu eklerothemen, yang berasal dari kata dasar kleros, yang berarti bagian yang diperoleh dari hasil pengundian atau sebagai warisan. Nah, kata ini biasanya digunakan di dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau digunakan di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Musa atau di dalam kitab Yosua, di situ biasanya digunakan mengacu kepada tanah, yaitu tanah sebagai warisan yang dibagikan berdasarkan undian. Atau juga biasa digunakan umat Allah sebagai warisan atau milik pusaka dari Allah sendiri. Nah, tetapi sebenarnya dalam teks ini Paulus tidak bermaksud untuk menjelaskan tentang ditetapkan atau dipilih untuk mendapat bagian atau warisan ini dalam pengertian tanah seperti ini, karena Paulus lagi tidak berbicara tentang masalah tanah atau hal-hal yang bersifat fisik. Nah, kalau saya setuju jika kalimat ini kita artikan sebagai ditetapkan atau dipilih untuk menerima bagian atau warisan. Tetapi pertanyaan warisan seperti apa? Nah, ini dijelaskan oleh kalimat berikutnya di ayat 11. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Nah, sebenarnya lebih tepat ayat teks ini kita terjemahkan sebagai begini ya. Kami yang dari semula telah dipredestinasikan sesuai dengan rencananya yang mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan permufakatan kehendaknya. Jadi yang ditulis di dalam Alkitab Indonesia kita dari semula ditentukan sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai dipredestinasikan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Keputusan di sini ya tepat, tetapi saya lebih suka memakai istilah permufakatan kehendaknya. Nah, sebenarnya di dalam bahasa Yunani Bapak Ibu ya, di dalam bahasa Yunani ayat 11 ini khususnya ketika Paulus mengatakan yang dari semula ditentukan atau yang dipredestinasikan itu adalah sebuah participle dalam bahasa Yunani. Nah, participle ini berada dalam tensis aorist first person plural, ya. Aorist first person plural. Nah, ini sama dengan tensis yang terdapat di kata sebelumnya yang kita sudah jelaskan tadi, yaitu kami mendapat bagian yang dijanjikan. Nah, mendapat bagian yang dijanjikan di sini ini juga berada dalam tensis aorist first person plural. Jadi, adanya kesamaan tensis person dengan number di sini menunjukkan bahwa mendapat bagian yang dijanjikan di sini itu dijelaskan oleh dari semula ditentukan. Dan hal yang menarik lagi, kata dari semula ditentukan atau dipredestinasikan ini secara dalam bahasa Yunani-nya itu sama persis dengan kata yang digunakan di ayat 5. Ketika Paulus mengatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Menentukan kita dari semula juga menggunakan bahasa Yunani, kata Yunani yang sama dengan kata Yunani di ayat 11, yaitu mendapat yang dari semula ditentukan. Nah, maksudnya apa? Jadi artinya pengertian kata dari semula ditentukan di ayat 11 di sini yang diterjemahkan oleh saya tadi sebagai dipredestinasikan itu berarti memiliki kesamaan pengertian atau kesamaan makna dengan ayat 5 yang Paulus tuliskan menentukan kita dari semula. Sementara kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu menjelaskan kami mendapat bagian dijanjikan, ya. Kami mendapat bagian dijanjikan yang tadi yang sudah jelaskan, itu dijelaskan oleh kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Nah, jadi maksud Paulus mau mengatakan, ya, maksud Paulus mengatakan bahwa kita ditetapkan atau ditunjuk untuk menerima bagian atau warisan di sini, itu dalam pemikiran Paulus ditetapkan atau ditunjuk menerima bagian atau warisan di sini, itu identik dengan dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Dan juga identik dengan dipilih untuk diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi sekali lagi ditetapkan atau dipilih untuk menerima bagian atau warisan di dalam pemikiran Paulus itu identik dengan dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya di dalam kasih. Itu identik dengan dipredestinasikan untuk menjadi anak-anak Allah atau diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, tetapi Bapak Ibu, Paulus tidak hanya menyatakan bahwa kita ditetapkan atau dipilih untuk menerima bagian warisan. Kita lihat di ayat 12. Di ayat 12 Paulus mengatakan supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi tujuan
tujuan kita ditetapkan untuk menerima, ditetapkan atau ditentukan untuk menerima bagian atau warisan dalam pengertian dipredestinasikan, yaitu supaya kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Jadi di sini jelas sekali Paulus memaksudkan ditetapkan atau dipilih untuk mendapat bagian atau warisan itu sama dengan atau identik dengan dipredestinasikan kepada keselamatan. Nah, Bapak Ibu, teologi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat indah, ya. Karena di dalam teologi ini Paulus menjelaskan kebenaran yang sebenarnya tidak dijelaskan oleh dia di bagian-bagian surat-suratnya yang lain. Khususnya kebenaran tentang predestinasi, yaitu bahwa keselamatan kita di dalam Kristus pada hakikatnya memiliki predestinasi sebagai sumber dan fondasinya. Keselamatan kita di dalam Kristus memiliki predestinasi sebagai sumber dan fondasinya. Nah, jadi dengan demikian sebenarnya di dalam bagian teologi ini Paulus menyingkapkan misteri atau menyingkapkan makna dari predestinasi secara sangat kaya. Akar dari penebusan kita di dalam Kristus, akar dari pengampunan dosa kita yang kita terima oleh karena darah Kristus itu adalah predestinasi. Dan kemudian akar dari penganugerahan hikmat dan pengertian rohani kepada kita supaya kita dapat memahami misteri dari kehendak Allah itu juga adalah predestinasi. Nah, jadi Paulus dengan jelas sekali mengatakan bahwa keselamatan kita bersumber dan memiliki fondasi di dalam predestinasi. Nah, ketika mengatakan hal yang seperti ini, Paulus sebenarnya hendak menegaskan dua kebenaran penting, yaitu bahwa keselamatan kita pada hakikatnya bersifat immutable. Keselamatan kita pada hakikatnya bersifat immutable, karena keselamatan kita memiliki akar di dalam ketetapan Allah yang pada dirinya sendiri juga bersifat immutable. Dan yang kedua, Paulus mau menegaskan bahwa betapa pentingnya tempat kita di dalam rencana Allah bagi seluruh alam semesta. Itulah sebabnya maka penjelasan tentang predestinasi di sini memiliki signifikansi yang sangat luar biasa dan juga sangat kaya. Dan Paulus di dalam teks ini, di dalam teologi ini sebenarnya menjelaskan predestinasi minimal dari tiga aspek yang berbeda. Pertama, Paulus menjelaskan tentang predestinasi dari aspek keadaan, kemudian predestinasi dari aspek tujuan, dan juga predestinasi dari aspek dasar. Nah, ketika Paulus berbicara tentang predestinasi dari aspek keadaan, sebenarnya apa maksud Paulus? Paulus mengatakan bahwa kita telah dipredestinasikan di dalam Kristus. Jadi keadaan yang di dalamnya kita dipredestinasikan adalah di dalam Kristus. Nah, itu berarti di dalam kesatuan dengan Kristus atau di dalam persekutuan dengan Kristus di mana kita adalah anggota dan dia adalah kepala. Nah, ini mempunyai pengertian bahwa keselamatan kita dasarnya adalah predestinasi, dan predestinasi itu adalah terjadi atau di dalam keadaan kita bersatu atau di dalam kesatuan dengan Kristus. Dan di dalam surat-surat Paulus jelas sekali kita dapat berada di dalam Kristus, ya. Kita dapat berada di dalam Kristus semata-mata oleh karya Roh Kudus. Oleh karya Roh Kudus yang bekerja melalui iman berdasarkan kepada karya penebusan, yaitu karya kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Jadi sekali lagi kita hanya mungkin dipersatukan oleh Roh Kudus bersama dengan Kristus itu melalui iman dan didasarkan kepada karya kematian Kristus di kayu salib dan karya kebangkitannya. Nah, ini merupakan suatu misteri yang begitu besar bagi kekristenan kita, bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan untuk menjadi miliknya itu di dalam Kristus. Nah, tetapi Paulus tidak hanya sekedar mengatakan hal itu. Paulus juga menjelaskan tentang tujuan dari predestinasi. Nah, ketika Paulus menjelaskan tujuan dari predestinasi, itu jelas sekali di dalam ayat yang keempat. Tadi saya sudah berkali-kali mengatakan, ayat yang keempat mengatakan kita telah dipilih ya oleh Allah sebelum dunia dijadikan supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya di dalam kasih. Itu berarti formasi spiritualitas, formasi moralitas ya adalah tujuan dari predestinasi itu sendiri. Jadi formasi moralitas dan formasi spiritualitas adalah tujuan dari predestinasi kita. Yang oleh Paulus di Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan sebagai dibuat menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Jadi di sini predestinasi memiliki formasi moralitas dan spiritualitas sebagai tujuannya, yaitu kita dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus sebagai gambaran kita, gambaran ultimat kita. Nah, tetapi Paulus tidak hanya berhenti sampai di situ. Tujuan predestinasi juga disingkapkan di ayat yang kelima, yaitu supaya kita diangkat menjadi anak-anaknya dan mendatangkan pujian bagi kemuliaan kasih karunia-Nya. Dan sekarang di ayat 12, Paulus mengatakan di ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Jadi tujuan predestinasi bukan hanya supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya di dalam kasih, bukan hanya supaya
kita diangkat menjadi anak-anaknya dan terpujilah kasih karunia yang mulia, tetapi juga supaya kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya, kemuliaannya. Nah, artinya kemuliaan Allah dipuji oleh karena tindakan predestinasi atas kita. Dan kemudian kemuliaan Allah dipuji oleh karena seluruh kehidupan kita di dalam totalitasnya yang telah dibentuk secara moral dan spiritual itu dapat memancarkan kemuliaan Allah. Jadi itulah yang menjadi pengertian menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya, yaitu tindakan predestinasi Allah sendiri dan kehidupan kita sendiri di dalam totalitasnya sebagai anak-anak Allah yang telah dipilih akan memancarkan kemuliaan Allah. Nah, tetapi Paulus tidak hanya menjelaskan tentang dasar dan keadaan tujuan dan keadaan predestinasi. Tetapi Paulus juga menjelaskan apa yang menjadi dasar dari predestinasi itu sendiri di dalam teks ini. Nah, dasar dari predestinasi yang dijelaskan Paulus di dalam teks ini, itu dijelaskan oleh apa? Dijelaskan oleh prepositional phrase, ya, frase kata depan atau prepositional phrase di dalam bahasa Yunani yang didahului dengan kata plus dengan kata benda dalam bentuk akusatif. Nah, jadi ada beberapa tujuan, ada beberapa dasar dari predestinasi di sini. Yang pertama, di dalam ayat 5, Paulus menuliskan di ayat 5, kita melihat di ayat 5, dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya atau according to the good pleasure of his will. According to the good pleasure of his will. Sesuai dengan hasrat yang baik dan kerelaan kehendaknya. Saya lebih suka pakai istilah yang seperti itu. Nah, itu merupakan dasar dari predestinasi kita. Kemudian kedua, kita lihat di ayat 11 bagian pertama, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami telah mendapat bagian dijanjikan, ya, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, sesuai dengan maksud Allah, atau according to His plan atau His purpose, atau di dalam bahasa Yunaninya adalah kata protesin, ya, sesuai dengan maksud atau tujuannya. Ini merupakan dasar dari predestinasi kita, yaitu maksud dan tujuan Allah. Kalau sebelumnya, dasar predestinasi kita adalah the good pleasure of His will. Dan kemudian bagian terakhir dari ayat yang ke-11, yang di dalam segala-galanya bekerja menurut keputusan kehendaknya. Keputusan kehendaknya di sini, saya lebih suka pakai istilah permufakatan kehendaknya. According to the counsel of His will. Jadi dasar predestinasi kita, yaitu according to the good pleasure of His will. Dasar predestinasi kita adalah His purpose atau His plan. Dasar predestinasi kita adalah the counsel of His will. Nah, sebenarnya dengan menyingkapkan ketiga dasar predestinasi ini, Paulus sebenarnya hendak menyatakan kepada kita tiga kebenaran yang penting. Bahwa yang pertama-tama adalah bahwa predestinasi Allah atas kita untuk keselamatan itu pada hakikatnya adalah inisiatif dan otoritas dari Allah sendiri. Inisiatif dan otoritas dari Allah sendiri. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa karena kita tidak memilih untuk diselamatkan. Allah yang telah memilih kita untuk diselamatkan. Dan Allah memilih kita untuk diselamatkan di dalam otoritas atau kedaulatannya. Karena Allah sudah memilih kita untuk diselamatkan dan berinisiatif untuk melakukan itu. Bahkan sebelum kita ada, bahkan sebelum dunia dijadikan. Itulah sebabnya maka predestinasi kita untuk keselamatan semata-mata didasarkan kepada inisiatif dan kedaulatan dari Allah sendiri. Tetapi bukan hanya itu, Paulus juga mau menjelaskan bahwa pemilihan kita atau predestinasi kita itu semata-mata merupakan sesuatu yang tidak lahir dari suatu necesitas. Jadi predestinasi kita atau pemilihan kita bukan sesuatu yang bersifat necessity dari pihak Allah. Artinya Allah dalam hal ini tidak dikondisikan atau tidak diharuskan untuk memilih kita. Allah bebas untuk menentukan apakah Dia mau mempredestinasikan kita atau tidak mempredestinasikan kita. Karena itu maka dengan istilah seperti according to the good pleasure of His will, Paulus mau menegaskan bahwa predestinasi kita pada hakikatnya merupakan the freedom of God. God's freedom. Allah bebas. Dia mau memilih, Dia tidak mau memilih, itu adalah kebebasannya Dia. Tidak merupakan suatu necessity. Dan yang ketiga, Paulus mau mengajarkan melalui dasar predestinasi ini adalah bahwa predestinasi kita untuk keselamatan, pemilihan kita untuk keselamatan, pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak bersifat arbitrary. Bukan sesuatu yang terjadi semena-mena atau tanpa pertimbangan. Melainkan didasarkan kepada pertimbangan yang sangat dalam. Karena Paulus pakai istilah according to His purpose, according to His plan. Bahkan Paulus mengatakan according to the counsel of His will. Nah, frase-frase kata ini yaitu protesting, yaitu plan atau purpose. Dan boleh atau diterjemahkan sebagai counsel,
Ini menunjukkan kepada kita bahwa pemilihan kita oleh Allah tidak didasarkan kepada sesuatu yang arbitrary, tetapi berdasarkan pada suatu pertimbangan yang bersifat infinite, wisdom yang bersifat infinite, dan kebenaran yang bersifat infinite yang tidak bisa diselami oleh pemikiran manusia, tapi jelas adalah sesuatu yang melampaui pemikiran manusia di dalam hikmat, melampaui pemikiran manusia di dalam kecerdasan. Karena ini merupakan tindakan dari Allah sendiri yang tidak terbatas. Jadi dengan kata lain, kita dipilih dengan suatu pertimbangan. Kita dipilih dengan suatu kebijaksanaan, bukan semena-mena. Nah, inilah prinsip-prinsip pentingnya tentang predestinasi, Bapak Ibu, yang kita peroleh melalui teks ini. Saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih kepada Allah karena saya telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena predestinasi itu begitu kaya di hadapan Allah. Nah, kemudian ya, itu yang terdapat di ayat yang ke-12. Paulus melanjutkan di ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, di sini di ayat 13, Paulus tadi berbicara dengan menggunakan kata ganti kami, sekarang masuk kepada kata ganti kamu. Ya, memang ini ada perdebatan ya di kalangan para penafsir. Ada yang mengatakan transisi dari kami kepada kamu di sini mau menunjukkan perbedaan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Atau ada juga yang mengatakan perbedaan antara orang Kristen yang sudah percaya terlebih dahulu dengan orang non-Kristen. Tetapi saya tidak menemukan dasar yang cukup kuat menerima kedua pernyataan ini. Saya setuju dengan seorang penafsir yang bernama Andrew Lincoln. Ya, Andrew Lincoln dalam hal ini mengatakan bahwa kami di sini, ya di ayat yang ke-12 bagian akhir, lebih tepat dalam bahasa Indonesia kita diterjemahkan sebagai kita. Jadi mengacu kepada orang Kristen secara umum. Sementara masuk ayat 13, kamu, nah ini mengacu kepada orang Kristen yang ada di Efesus atau mengacu secara spesifik kepada jemaat Efesus. Nah, jadi saya lebih setuju kepada penafsiran dari Andrew Lincoln. Tetapi menurut saya sebenarnya masalahnya Masalahnya sebenarnya lebih penting bukan masalah kami dan kamu di sini. Yang lebih penting apa yang mau disampaikan oleh ayat 13 kepada kita. Nah, di dalam ayat 13 jelas sekali Paulus lagi mau menjelaskan tentang aspek subjektif dari pengaktualisasian temporal predestinasi. Aspek subjektif dari pengaktualisasian temporal predestinasi. Nah, Paulus di dalam ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 berbicara tentang dasar pratemporal dari keselamatan kita, yaitu predestinasi. Kemudian pada ayat 7 sampai 10, Paulus berbicara tentang aspek subobjektif dari pengaktualisasian temporal predestinasi. Di situ Paulus berbicara tentang di dalam Dia kita menerima penebusan kita dan juga pengampunan dosa oleh darahnya. Ini merupakan aspek objektif dari pengaktualisasian predestinasi secara temporal. Ya, kalau kita bicara tentang dipilih sebelum dunia dijadikan, itu berarti kita lagi berbicara tentang dasar pratemporal dari predestinasi, yaitu dasar sebelum waktu, yaitu kita dipilih sebelum waktu. Nah, pemilihan ini kemudian diaktualisasi di dalam waktu yang disebut sebagai pengaktualisasian temporal. Dan ketika Paulus mengatakan di dalam Kristus oleh darahnya kita menerima penebusan dan pengampunan dosa, ini dimaknai sebagai aspek objektif dari pengaktualisasian predestinasi secara temporal atau di dalam waktu. Nah, sekarang Paulus berbicara tentang aspek subjektif, yaitu di dalam pribadi lepas pribadi orang percaya. Apa yang terjadi di dalam Dia kamu juga ketika kamu telah mendengar firman kebenaran, nah yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Ini berbicara tentang aspek subjektif dari pengaktualisasian temporal predestinasi itu sendiri. Nah, di sini Paulus mengatakan bahwa predestinasi diaktualisasikan melalui apa? Melalui mendengar firman, menjadi percaya, dan kemudian dimeteraikan oleh Roh Kudus dari janji. Aslinya adalah the Holy Spirit of the Promise. Itu terjemahan literalnya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ketika Paulus mengatakan karena kamu telah mendengar. Nah, kata mendengar di sini ya, mendengar firman kebenaran ini sebenarnya adalah sebuah participle. Participle yang mempunyai tensis auris. Kemudian di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, ini juga percaya tensisnya adalah auris. Dan kemudian dimeteraikan adalah kata kerja yang tensisnya juga adalah auris. Nah, berdasarkan penggunaan tensi auris di sini, penafsir-penafsir seperti Andrew Lincoln maupun Peter O'Brien itu sepakat bahwa yang dimaksud di sini sebenarnya adalah suatu peristiwa yang bersifat simultan atau suatu peristiwa yang bersifat coincide atau coincident. Artinya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus atau kita dimeteraikan oleh Roh Kudus ketika kita mendengar Injil dan ketika kita percaya.
Jadi ketika kita mendengar Injil dan ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi dengan penggunaan oris di sini sebagai suatu momen, ya tidak memperhitungkan masalah kontinuitas sebagai suatu pantulir atau titik. Ya, di sini banyak penafsir sepakat bahwa mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, kamu menjadi percaya dan kamu dimeteraikan adalah suatu peristiwa simultan. Ya, nah kemudian Paulus di sini mengatakan, Bapak Ibu ya, bahwa Injil itu adalah firman kebenaran. Nah, istilah firman kebenaran di sini Bapak Ibu bukan sesuatu yang baru. Istilah firman kebenaran terdapat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 43. Nah, di situ ada istilah firman kebenaran. Saya menduga bahwa Paulus mempunyai teks ini di dalam pemikirannya ketika mengatakan firman kebenaran. Nah, jadi Paulus mau mengatakan bahwa Injil itu adalah setara atau identik dengan firman kebenaran. Dan kalau di dalam Mazmur firman kebenaran adalah Torah, itu berarti Injil itu identik dan setara dengan Torah itu sendiri. Nah, tetapi sebenarnya pengertian dari firman kebenaran itu sendiri artinya apa? Artinya firman yang menyingkapkan kebenaran dan firman yang memiliki kebenaran sebagai isinya. Nah, firman yang menyingkapkan kebenaran atau firman yang memiliki kebenaran sebagai isinya. Khususnya firman itu menyingkapkan kebenaran tentang rencana keselamatan Allah yang direalisasikan di dalam Kristus kepada manusia. Nah, karena Injil itu adalah firman kebenaran, maka Injil itu menyingkapkan kebenaran tentang karya keselamatan Allah di dalam Kristus sebagai suatu realitas, sebagai suatu kebenaran yang benar-benar terjadi. Itulah sebabnya maka Paulus mengatakan firman kebenaran, menyingkapkan dan memiliki kebenaran sebagai isinya, khususnya kebenaran tentang karya keselamatan Kristus yang ditujukan Allah bagi manusia. Nah, tetapi kemudian Paulus melanjutkan, Paulus juga menyebut Injil itu sebagai Injil keselamatanmu. Injil keselamatanmu, Injil yang berasal dari keselamatanmu. The gospel of your salvation. Nah, para penafsir sepakat untuk melihat di sini, banyak penafsir sepakat untuk melihat di sini bahwa Injil dari keselamatanmu di sini berarti Injil itu mengefektifkan keselamatan. Injil itu mengefektifkan keselamatan. Nah, bagaimana Injil itu bisa mengefektifkan keselamatan? Injil itu yang kemudian menyebabkan kita bisa diselamatkan. Nah, kalau misalnya pengertian seperti ini yang kita miliki, ya kita perlu menjelaskan bagaimana Injil itu bisa mengefektifkan keselamatan kita. Nah, kalau kita melakukan studi yang mendalam terhadap surat Paulus, hal ini bukan sesuatu yang asing. Karena di dalam surat Paulus, apabila kita melihat surat Paulus ya, khususnya di Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17, di situ Paulus mengatakan, aku mempunyai keyakinan pokok akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi kemudian orang non-Yahudi. Nah, jadi Paulus di situ mengidentikan Injil dengan kuasa, dunamin. Ya, jadi Paulus mengatakan Injil adalah kuasa. Nah, pertanyaannya bagaimana Injil dapat menjadi kuasa? Nah, saya melakukan studi terhadap surat Paulus, saya menemukan bahwa di Roma pasal 10 ayat 17, Paulus mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi dengan kata lain, pendengaran akan Injil itu kemudian bisa menggenerasi iman. Jadi pendengaran akan Injil bisa menggenerasi iman. Nah, kenapa? Karena iman Injil itu sendiri adalah firman Kristus. Jadi seakan-akan Paulus mau mengatakan ketika para rasul atau ketika para hamba Tuhan menyampaikan Injil atau memberitakan Injil, kata-kata mereka pada hakikatnya identik dengan suara atau verbum dari Kristus atau verbum Christi. Ya, jadi artinya Luther pernah mempunyai konsep bahwa verbum Christi ini adalah suara Kristus yang menyapa kita melalui Injil. Jadi melalui Injil, Kristus menyapa kita. Jadi sama dengan kita mendengar Injil dari Kristus sendiri pada waktu para rasul dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil. Pada waktu para pengkhotbah dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil, maka pada saat itulah kita akan melihat bagaimana Kristus menyapa jemaatnya atau menyapa manusia yang berdosa yang sudah mati di dalam dosanya. Nah, ketika Kristus menyapa manusia di dalam dosa yang sudah mati di dalam dosa, maka kata-kata dari para pengkhotbah, kata-kata dari para rasul itu memiliki kuasa. Dan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dengan eksplisit mengatakan bahwa dia tidak hendak menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata indah. Dia tidak hendak menyampaikan firman Tuhan dengan retorika yang sangat indah, tetapi dia hanya menggantungkan diri kepada kuasa Roh Kudus, sehingga firman tersebut bukan merupakan demonstrasi dari keahlian berkata-kata manusia, tetapi firman tersebut pada hakikatnya merupakan demonstrasi dari kuasa Roh Kudus. Nah, saya menemukan koneksi antara ketiga hal ini. Roma mengatakan Injil adalah kekuatan Allah. Kemudian Roma juga mengatakan Injil dapat menjadi kekuatan Allah karena Injil itu pada hakikatnya ketika diberitakan kata-katanya adalah verbum Christi.
yaitu kata-kata dari Kristus. Dan kemudian di dalam Korintus Paulus juga mengatakan bahwa ada kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus, yaitu demonstrasi dari kuasa Roh Kudus. Jadi saya bisa menyimpulkan di sini bahwa Kristus, ya, Kristus melalui kuasa Roh Kudusnya menyapa hati umatnya di dalam pemberitaan Injil dan mengefektifkan keselamatan mereka. Saya ulangi sekali lagi ya, Kristus melalui kuasa Roh Kudus menyapa umatnya, ya, menyapa umatnya di dalam hati mereka di dalam pemberitaan Injil dan kemudian mengefektifkan keselamatan mereka. Nah, jadi di sini pernyataan Paulus di sini menggarisbawahi pentingnya pemberitaan Injil secara verbal, karena pemberitaan Injil secara verbal merupakan sarana yang efektif yang digunakan oleh Kristus untuk menggenerasikan iman dan mengefektifkan keselamatan kita. Jadi Paulus mengatakan ini adalah suatu berkat yang luar biasa. Kita dapat mendengar firman Tuhan, kita dapat menjadi percaya, dan kemudian Paulus mengatakan bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya, atau harfiahnya Roh Kudus dari janji. Nah, ketika Paulus mengatakan Roh Kudus dari janji di sini, saya sudah katakan kepada kita tadi, lebih tepat diterjemahkan sebagai Roh Kudus yang dijanjikan. Nah, kenapa Paulus bisa mengatakan Roh Kudus yang dijanjikan? Nah, ini kembali mengingatkan kita kepada pengharapan eskatologis dari Perjanjian Lama. Nah, pengharapan eskatologis dari Perjanjian Lama adalah bahwa Roh Kudus akan dicurahkan pada hari-hari terakhir. Ini sesuai dengan nubuat Nabi Yoel di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Roh Kudus akan dicurahkan. Nah, pencurahan Roh Kudus ini akan terjadi pada hari-hari terakhir. Di sini Paulus seakan-akan mau mengatakan kepada jemaat Efesus bahwa Roh Kudus itu adalah memang yang dijanjikan oleh Tuhan sejak zaman Perjanjian Lama. Ini merupakan berkat eskatologis untuk hari-hari terakhir yang akan disampaikan kepada umat Allah atau dicurahkan kepada umat Allah. Dan sekarang mereka bisa mendapat bagian di dalam berkat itu karena Roh Kudus memeteraikan mereka. Roh Kudus memeteraikan mereka. Pada waktu mereka mendengar firman Tuhan, pada waktu mereka percaya, dan kemudian pada waktu mereka percaya kepada firman itu, maka mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, pengertian meterai di sini adalah apa? Pertama-tama, pemeteraian itu sendiri mempunyai pengertian apa? Mempunyai pengertian bahwa kita dideklarasikan menjadi milik dari Kristus. Karena meterai itu pada hakikatnya mempunyai pengertian menyatakan itu sebagai milik kita. Nah, kalau misalnya kita adalah milik Kristus, maka yang kedua, pemeteraian tersebut mempunyai fungsi apa? Mempunyai fungsi untuk menyatakan bukan hanya kita sekedar milik Kristus, justru karena kita adalah milik Kristus, maka Kristus akan merawat atau memelihara hidup kita dan melindungi kita. Jadi meterai itu juga mempunyai pengertian preservation. Dan bukan hanya itu, ketika kita dimeteraikan, itu berarti kita menerima Roh Kudus secara aktual. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, di dalam kisah para rasul, kita melihat bagaimana para rasul dan juga orang percaya pada waktu itu menerima Roh Kudus secara aktual. Dan ada tanda-tanda atau fenomena-fenomena yang mengiringi penerimaan mereka akan Roh Kudus. Nah, jadi di sini kita dapat melihat ya bahwa dimeteraikan juga mempunyai pengertian menerima Roh Kudus secara aktual. Dan para penafsir ya banyak yang mengidentifikasi penerimaan Roh Kudus ini sebagai dibaptis oleh Roh Kudus pada momen ketika kita menjadi pada momen ketika kita mendengar Injil dan ketika kita menjadi percaya. Nah, yang keempat, pemeteraian ini juga mempunyai pengertian kita berpartisipasi di dalam kuasa dari dunia yang akan datang. Kita telah berpartisipasi di dalam berkat eskatologis dan kita telah mengecap berkat itu terlebih dahulu dalam sejarah. Jadi Roh Kudus itu sesuai dengan pernyataannya sebagai roh yang dijanjikan, ini mempunyai pengertian bahwa itu adalah berkat eskatologis yang sebenarnya diperuntukkan bagi zaman-zaman akhir. Di dalam pengertian orang Yahudi pada masa Paulus, itu zaman-zaman akhir dikenal sebagai the age to come. Tetapi sekarang berkat-berkat yang menjadi bagian dari the age to come yang dipahami orang Yahudi, sekarang telah masuk ke dalam the present evil age atau masa sekarang yang berdosa. Dan kita telah bisa berpartisipasi di dalam apa? Di dalam berkat-berkat eskatologis itu, yaitu Roh Kudus, yaitu kehadiran Roh Kudus. Nah, tetapi Paulus tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Paulus kemudian di ayat 14 mengatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, jadi Paulus mengatakan, kita memang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus hadir di dalam hati kita, hadir di dalam hidup kita, hadir di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, ya. Dan itu berarti, tetapi kehadiran Roh Kudus, tetapi Roh Kudus yang hadir bersama dengan kita atau yang ada bersama dengan kita, itu Paulus sebut di sini sebagai suatu jaminan. Nah, sebagai suatu jaminan. Nah, jaminan di sini sebenarnya di dalam bahasa Yunaninya adalah arabon. Arabon itu sebenarnya Bapak Ibu yang mempunyai pengertian down payment di dalam istilah perdagangan pada waktu itu di dunia Greco-Roman ya.
Arabon itu merupakan suatu suatu down payment. Down payment yang diartikan sebagai uang muka yang pembayarannya ya akan menjamin secara pasti pembayaran penuh nanti. Ya, akan menjamin pembayaran penuh nanti. Artinya bagi Paulus, kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita itu memberikan jaminan pasti bahwa kita akan menerima berkat-berkat rohani keselamatan kita secara penuh pada waktunya nanti. Nah, jadi kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam segala aspek keberadaan kita, di dalam hati kita, itu pada hakikatnya berarti suatu jaminan. Jaminan yang Tuhan berikan kepada kita meskipun hanya sekedar jaminan, tetapi itu bukan jaminan dalam pengertian biasa-biasa saja, karena jaminan tersebut akan memastikan bahwa kita akan menerima berkat-berkat keselamatan yang penuh atau berkat-berkat penuh itu di masa yang akan datang. Ya, nah masa yang akan datang itu yang kapan masalahnya? Nah, disinilah Paulus kemudian melanjutkan dengan kalimat sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Nah, sebenarnya di dalam bahasa aslinya, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai bahasa Inggrisnya adalah the redemption of acquired possession. The redemption of acquired possession. Penebusan ya dari apa yang menjadi milik kita, yaitu sampai kita menebus apa yang menjadi milik kita. Itu sebenarnya bahasa aslinya seperti itu ya. Itu menimbulkan perdebatan karena subjeknya tidak ada di situ. Ya, ada yang mengatakan itu adalah kita. Nah, Indonesia memilih untuk menambahkan kita di sini sampai kita memperoleh seluruhnya. Nah, tetapi ya kata redemption di sini adalah bahasa Yunaninya apolutrosin. Apolutrosin atau redemption itu biasanya mempunyai Allah atau selalu mempunyai Allah sebagai subjeknya. Ya, mempunyai Allah sebagai subjeknya. Ya, biasanya mempunyai Allah sebagai subjeknya. Apolutrosin. Jadi lebih tepat dikatakan yang menjadi subjek dari apolutrosin itu adalah Allah sendiri. Jadi redemption of the acquired possession itu berarti penebusan Allah atau Allah menebus ya, Allah menebus ya apa yang menjadi miliknya. Allah menebus apa yang menjadi miliknya. Nah, itu berarti ya Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai jaminan arabon ya kita miliki ya sebagai suatu down payment, sebagai suatu berkat eskatologis dari zaman yang akan datang, sebagai kuasa dari dunia yang akan datang yang menjadi milik kita sekarang, yang hadir bersama-sama dengan kita, itu sebagai jaminan atau down payment, tetapi tidak dalam pengertian penuh. Nah, pengertian penuh itu akan terjadi atau kepenuhan itu baru akan direalisasikan pada saat di mana Allah akan menebus kita menjadi miliknya. Pada saat Allah akan menebus kita menjadi miliknya. To the redemption of the acquired possession, God's acquired possession. Nah, jadi di sini sebenarnya kita memasuki jantung dari pemikiran eskatologi Paulus, yaitu bahwa kita memang adalah orang-orang yang hidup pada masa sekarang, yang oleh orang Yunani pada masa Paulus atau Yahudi pada masa Paulus dikenal sebagai present evil age. Tetapi kita telah mengecap atau menikmati kuasa dari dunia akan datang, atau kita telah mengecap atau menikmati berkat-berkat dari zaman yang akan datang, yaitu apa? Yaitu kehadiran Roh Kudus bersama kita. Tetapi Paulus mengatakan kehadiran Roh Kudus bersama kita itu adalah suatu jaminan yang pasti, meskipun cuma sekedar jaminan, tetapi jaminan yang pasti bahwa kita pasti akan memperoleh kepenuhannya pada waktu Allah menebus kita sebagai miliknya, pada waktu Allah menebus kita sebagai milik pusakanya. Nah, disinilah kita menemukan signifikasi dari kata warisan sebelumnya yang sudah katakan kepada kita. Jadi sifat kehadiran Roh Kudus bersama kita saat ini adalah sebagai arabon, adalah sebagai down payment, adalah sebagai jaminan yang bersifat already but not yet. Nah, jadi dari mana pemikiran tentang already but not yet muncul? Salah satunya dari sini, yaitu bahwa kita telah berpartisipasi di dalam berkat-berkat atau kuasa dari dunia akan datang. Tetapi partisipasi kita itu bersifat down payment atau jaminan, dan itu akan dipenuhi secara penuh atau digenapi secara penuh pada waktu Allah menebus kita secara sempurna menjadi miliknya, yaitu pada saat memang Paulus tidak sebut, tetapi pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, kemudian Paulus menutup teologi ini dengan mengatakan bahwa untuk memuji kemuliaannya. Nah, kenapa kemuliaan Allah akan dipuji? Nah, jadi sebenarnya pada waktu Allah sudah menebus kita menjadi miliknya, kemuliaannya akan dipuji. Karena ia telah menggenapi penebusan umatnya secara sempurna.
yaitu umatnya selama ini berada di bawah kuasa dosa, berada di bawah kuasa-kuasa kegelapan, berada di bawah kedagingan. Nanti Allah akan menebus kita secara sempurna, sehingga dia pantas untuk dipuji kemuliaannya. Dan kedua, dia dipuji kemuliaannya karena dia telah menjadikan kita sebagai milik pusakanya. Kita dijadikan sebagai milik pusakanya, itu akan mendatangkan kemuliaan, pujian bagi kemuliaan Allah. Kita yang sudah pernah berdosa kepada dia, tetapi sekarang dia telah menebus kita secara sempurna, dan kemudian dia menjadikan kita sebagai milik pusakanya. Dan kemudian yang ketiga, dia kemuliaannya akan dipuji oleh kita dan juga oleh seluruh semesta, oleh karena ia akan mengaruniakan kepada kita berkat-berkat rohani dalam pengertian penuh. Berkat-berkat rohani dalam pengertian penuh dan sempurna yang selama ini hanya kita kecap, ya, kecap sebagai suatu jaminan. Nah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan eksposisi bagian teologi ini. Ya, Paulus mengajak jemaat Efesus untuk memuliakan Allah, untuk memuji kebesaran Allah, oleh karena Allah telah memilih, oleh karena Allah telah mengaruniakan seluruh berkat rohani di dalam surga kepada mereka. Allah telah memilih mereka sebelum dunia jadikan supaya mereka kudus dan tak bercaci di hadapannya di dalam kasih. Allah telah mengangkat mereka sebagai anak-anaknya supaya mereka dapat berpartisipasi di dalam kasih ilahi dan supaya mereka menjadi pujian supaya kasih karunia dimuliakan. Allah telah menebus dan mengampuni dosa mereka di dalam Kristus atau melalui darah Kristus. Allah telah mengaruniakan hikmat dan pengertian rohani kepada mereka supaya mereka dapat memahami tentang misteri kehendak Allah. Dan juga Allah telah mengaruniakan kepada mereka kabar sukacita, yaitu Injil kebenaran, Injil keselamatan. Allah telah mengaruniakan kepada mereka juga pemeteraian Roh Kudus. Ini merupakan berkat-berkat rohani. Dan melalui pemeteraian Roh Kudus tersebut, jemaat Efesus dan juga kita semuanya yang percaya kepada Kristus sekarang memiliki jaminan yang pasti akan keselamatan kita. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, predestinasi Tuhan itu memiliki apa? Memiliki sifat immutable, tidak mungkin berubah karena didasarkan kepada ketetapan Allah. Nah, kiranya ini memberikan motivasi bagi kita sebagai orang percaya di dalam dunia hari ini, supaya kita jangan terlalu kaget dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Jangan terlalu kaget dengan apa-apa yang terjadi di dalam dunia di sekitar kita oleh dosa dan sebagainya, oleh kejahatan manusia dan sebagainya. Yang penting kita ingat bahwa kita adalah umat Allah. Kita adalah umat Allah yang perlu untuk melakukan misi Allah di dalam dunia ini. Dan ketika kita melakukan misi Allah di dalam dunia ini, pandangan kita harusnya tertuju kepada Kristus. Pandangan kita harus tertuju kepada Kristus dengan suatu keyakinan bahwa kita sudah menerima keselamatan itu. Dan keselamatan itu bersifat immutable, dan bahwa kita memiliki tempat yang signifikan di dalam rencana Allah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan kepada kita Bapak Ibu untuk membuat kita merenungkan kembali siapa kita di hadapan Allah. Apa yang harus membekali kita pada waktu kita menghadapi begitu banyak masalah dalam dunia ini, termasuk virus corona, termasuk kesulitan dalam hidup ini. Kita harus menyadari Tuhan beserta kita. Kita miliknya, kita telah dipilih oleh Dia. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Mohon Roh-Mu yang kudus menanamkan kebenaran dalam hati kami. Firman-Mu sudah selesai disampaikan. Biarlah Roh Kudus yang mengetuk hati kami supaya kami dapat menerima kebenaran ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Dan tolong kami di dalam aktivitas kami selanjutnya supaya kami senantiasa membawa kebenaran ini bahwa kami adalah milik-Mu, kami signifikan di hadapan-Mu, dan kami telah ditetapkan untuk diselamatkan oleh Engkau sebelum dijadikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.